Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11 IPA 1 akan memaparkan materi mengenai APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang tercantum di dalam APBN adalah besarnya penerimaan dan pengeluaran serta pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan. Tujuan APBN: 1. Memberikan arah bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang diembannya. 2. Melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat. 3. Sebagai sumber daya yang akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. 4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Fungsi APBN yakni sebagai 1. Fungsi otoritas, 2. Fungsi perencanaan, 3. Fungsi pengawasan, 4. Fungsi alokasi, 5. Fungsi distribusi. Penyusun APBN, kemandirian, peningkatan efisiensi dan produktivitas, penajaman prioritas pembangunan, menitikberatkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Pengertian APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. APBN terdiri atas anggaran pendaftaran, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBN meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 71 Desember. APBN ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. 2. Tujuan APBN. Tujuan APBN adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar dapat meningkatkan produksi, kesempatan kerja, serta mencapai pertumbuhan ekonomi dengan baik. Beberapa target ini tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 3. Fungsi APBN. APBN adalah berfungsi sebagai otorisasi, artinya anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi APBN adalah sebagai perencanaan, maksudnya anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Asas penyusunan APBN. A. Kemandirian peningkatan penerimaan dalam negeri. B. Penghemat dan peningkatan efisiensi dan produktivitas. C. Penajaman prioritas pembangunan. D. Menitikberatkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Fungsi APBN. 1. Fungsi alokasi, 2. Fungsi distribusi, 3. Fungsi stabilisasi. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana keuangan ini ditetapkan setiap tahun secara terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Tujuan APBN. Yang pertama, memberikan arahan bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang diembannya. Yang kedua, melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat karena anggaran disusun berdasarkan kinerja. Yang ketiga, sebagai sumber data yang akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Yang keempat, menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Fungsi APBN ini dibagi menjadi 6, yaitu alokasi, distribusi, stabilisasi, otoritas, perencanaan, dan pengawasan. Fungsi otoritas. APBN merupakan tonggak atau pedoman pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya. Fungsi perencanaan. APBN merupakan pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan. Dampak dari APBN yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, menimbulkan investasi masyarakat, dan menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara. Mekanisme penyusunan APBN. Mekanisme penyusunan APBN diawali dengan merencanakan APBN dengan pemerintah, lalu diajukan dan dibahas bersama DPR. Setelah itu, maka akan ditetapkan oleh undang-undang dan pelaksanaannya dikuatkan oleh keputusan Presiden. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan biaya.
Pembiayaan. APBN meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBN ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Tujuan APBN adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Dampak APBN adalah 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, menciptakan kestabilan keuangan atau momentum negara. 3. Menimbulkan investasi masyarakat. 4. Memperlancar distribusi pendapatan. 5. Memperluas kesempatan kerja. Asas adalah kemandirian, ini artinya pembiayaan negara didasarkan kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negara hanya digunakan sebagai pelengkapan penghematan atau peningkatan ekselasi dan produktif. APBN berfungsi sebagai otorisasi, artinya anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi APBN adalah sebagai perencanaan, maksudnya anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Terima kasih. APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian sumber-sumber pendapatan negara dari jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu 1 tahun. Tujuan APBN adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar dapat meningkatkan produksi, kesempatan kerja, sumber mencapai pertumbuhan ekonomi dengan APBN terbagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Fungsi alokasi, 2. Fungsi distribusi, 3. Fungsi stabilisasi, 4. Fungsi otoritas, 5. Fungsi perencanaan, dan 6. Fungsi pengawasan. Fungsi alokasi APBN digunakan untuk mengurangi pengangguran dan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi APBN digunakan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Fungsi stabilisasi APBN berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi atau keterlibatan pemerintah, diguna mencegah inflasi dan deflasi yang tinggi. Fungsi otoritas APBN merupakan pedoman pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya. Fungsi perencanaan APBN merupakan pedoman bagi pemerintahan dalam merencanakan kegiatan. Fungsi pengawasan APBN berperan sebagai pedoman untuk melakukan penilaian dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah agar sesuai dengan rencana awal. Asas APBN dibagi menjadi 3, yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus, dan anggaran defisit. Anggaran berimbang adalah kebijakan di mana jumlah pendapatan negara sama dengan jumlah pengeluaran negara. 2. Anggaran surplus adalah kebijakan di mana jumlah pendapatan negara lebih besar daripada jumlah pengeluaran negara. Contohnya APBN pada masa inflasi. Dan yang ketiga, anggaran defisit adalah kebijakan di mana jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada jumlah pendapatan negara. Contoh, APBN pada masa pembangunan. Dampak adanya APBN. 1. Tercipta dan terlaksana pembangunan. 2. Mempengaruhi dunia usaha dan tingkat harga pasar. 3. Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta. 4. Meyakinkan masyarakat mengenai masa depan perekonomian negara. 5. Efisiensi dalam mengambil berbagai keputusan di masa mendatang. 6. Mempengaruhi para investor dalam menanamkan modal dalam negeri. 7. Mempengaruhi ekspor, impor, dan neraca perdagangan negara. 8. Munculnya politik fiskal oleh pemerintahan untuk mengubah-ubah pendapatan pengeluaran negara.